Eh, Kaidah berikutnya, kaidah singkat, kaidah yang ke-13 ya. Kaidah yang ke-13 dalam surat An-Nisa ayat 11. Surat An-Nisa ayat 11. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Sungguhnya orang ayah kalian atau anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian. Ayat ini kaitannya dengan masalah ilmu waris ya, pembagian warisan sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11, saya bacakan lengkapnya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian dalam pembagian warisan lidzakari mithlu hadzal unthayain, bahwasanya lelaki mendapatkan dua bagian daripada anak perempuan. Fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau ternyata anak-anak yang ditinggalkan hanyalah anak-anak wanita dan lebih daripada dua orang, maka mereka mendapatkan 2/3 harta yang ditinggal oleh mayat, oleh yang meninggal. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau ternyata satu orang saja yang punya anak cuma satu orang perempuan, maka dia mendapatkan seperdua harta. Wali abawai likulli wahidin minhum as-sudus. Untuk kedua orang tua, ayah dan ibu mendapatkan 1/6 mimma taraka in kana lahu walad. Kalau ternyata yang meninggal punya anak, maka orang tuanya mendapatkan 1/6. Fa illam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Kalau ternyata dia meninggal, si mayat meninggal tidak punya anak dan kedua orang tuanya masih hidup, maka ibunya mendapat 1/3. Tadi 1/6 kalau punya anak, kalau enggak punya anak dapat 1/3. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata dia punya saudara-saudara ya, bukan saudara kandung tapi dia punya saudara atau sebapak atau seibu atau saudara kandung, meskipun anaknya enggak ada, maka ibunya mendapat 1/6. Ini masalah warisan ya. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Setelah dijalankan wasiatnya dan setelah dibayar utang. Setelah itu baru Allah berkata, kaidah yang kita bahas ini, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Orang tua kalian atau anak-anak kalian tidak tahu mana di antara mereka yang lebih bermanfaat bagi kalian. Faridatan minallah. Ini adalah kewajiban dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijak ya. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka ingin bagi warisan terserah mereka. Kasih bagi warisan, yang ini banyak, yang ini sedikit, yang ini enggak usah, yang ini dikasih. Sebagian mereka mengatakan, oh jasa orang tua saya lebih besar, oh jasa anak saya lebih besar, oh ini lebih besar, oh ini tidak usah dikasih, yang perempuan dicampakkan. Maka Allah turunkan peraturan hukum waris. Langsung, bukan cuma dari sunnah Nabi SAW. Bahkan langsung dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini perkara yang rawan, berkaitan dengan harta. Dan betapa banyak terjadi pertikaian, permusuhan, kakak beradik, kerabat, gara-gara masalah warisan. Maka saking gentingnya masalah ini, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan aturannya langsung. Dengan hitungan-hitungan matematika yang Allah jelaskan secara detail ya, secara detail. Kenapa? Karena ini masalah yang rawan ya, masalah rawan. Setelah Allah jelaskan ini dapat sekian, bagaimana kalau ada anaknya, bagaimana kalau enggak ada anaknya, bagaimana kalau punya saudara, bagaimana kalau tidak, bagaimana kalau anak perempuan cuma 2 orang atau lebih, bagaimana kalau anaknya cuma 1 orang perempuan, dan belum cara-cara pembagian yang lain, Allah sebut di akhir. Kenapa Allah bagi seperti itu? Kata Allah, aba'ukum wa abna'ukum. Orang tua kalian, ayah, ibu, kakek, nenek, wa abna'ukum, anak-anak kalian. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Di dunia maupun di akhirat, kita enggak tahu, ya, kita enggak tahu. Faridatan minallah, ini kewajiban dari Allah. Ya, seorang mungkin sayang sama anaknya, dia kasih. Dia enggak tahu ternyata anak yang satunya yang tidak dia kasih ternyata banyak mendoakan dia. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Ternyata anak yang tidak dikasih ini orang soleh. Ternyata dia bisa mengolah hartanya sebagaimana yang baik ya. Oleh karenanya ada makanya yang lebih selamat kita ikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menentukan, Allah Maha bijak, Allah tahu bagaimana sifat-sifat para hambanya, maka Allah tentukan jumlahnya sekian-sekian, kita tinggal ikuti. Yang ingin saya sampaikan di sini, firman Allah kaidah aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah kalian, anak kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat. Maksudnya apa? Maksudnya terimalah apa yang Allah takdirkan kepada kalian. Kalau ternyata kalian punya anak laki-laki saja, ya jalani. Kalau anak kalian punya anak perempuan saja, maka rawat dengan baik. Kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Ya. Sebagian orang terkadang kecewa punya anak perempuan semua. Dia tidak tahu kalau dia punya laki-laki mungkin bikin kepalanya pusing. Mungkin anaknya laki nakal, mungkin anaknya kerjanya main game, kerjanya ke diskotik, kerjanya macam-macam. Ya. Dia nggak tahu.
Dia mungkin punya anak laki-laki, dia berangkat kapan saya punya anak perempuan. Allah tidak kasih anak perempuan, dia tidak tahu kalau dia punya anak perempuan mungkin repot, mungkin nakal, mungkin macam-macam ya. Terkadang bahkan ulama mengatakan terkadang anaknya ternyata cacat ya. Cacat anak. Sebagian kawan-kawan seperti itu ya. Saya ngelihat saja saya ngelihat sebagian kawan-kawan yang punya anak yang cacat. Saya bayangkan kalau saya di kondisi mereka belum tentu saya bisa menjalani. Tapi Allah tahu mereka kuat. Ya, saya lihat bagaimana mereka sayang kepada anak-anak yang cacat tersebut, bagaimana perhatian. Itu betapa banyak pahala dia dapatkan tiap hari dengan ngurusi anak cacat tersebut. Anaknya sendiri dia urus, dia cacat. Kemudian dia bawa ke rumah sakit, dia suapin, tidak ngomel-ngomel, anaknya nangis ini, subhanallah. Dia tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih bermanfaat bagi kalian. Bisa jadi anak cacat tersebut ternyata manfaatnya lebih besar bagi engkau. Di dunia pun di akhirat, selama di dunia kau selalu tunduk kepada Allah, kau tidak sombong, kau tidak angkuh. Bagaimana sebagian orang punya anak yang ganteng, dia bangga-banggakan, dia pamer-pamerkan, timbul kebanggaan, timbul kesombongan. Bagaimana kalau anaknya cantik jadi bahan perhatian para laki-laki, kemudian mungkin nakal keluar jadi anak jalanan. Mungkin anaknya ganteng, mungkin wah enggak tahu jadi apa. Ya. Kita enggak tahu mana yang bermanfaat bagi kita. Maka terimalah takdir Allah. Maksud ayat ini seperti itu. Terimalah takdir Allah Subhanahu wa taala. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kau tidak tahu yang bermanfaat bagi kalian. Ya, bagi kalian. Punya anak perempuan, ya sedih memang kita ingin punya laki-laki. Bukankah laki-laki yang mewariskan nasab kita? Kalau anak perempuan diambil orang sudah nasabnya selesai, anaknya ikut nasab bapaknya, bukan lagi nasab kita. Ya, tapi kita enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu mana yang baik bagi kita. Ya. Ada sebagian orang punya anak banyak. Dia sama anak perempuannya ya mungkin kurang perhatian. Begitu anak laki-lakinya semua menikah, anak perempuannya di rumah ngurusin dia sudah tua, jadi ngobrol sama dia anak perempuannya, yang ngurusin dia anak perempuannya. Anak laki-lakinya semua sibuk dengan apa? Dengan istri dan keluarganya. Makanya apapun yang Allah takdirkan, ya husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang zahirnya kelihatannya buruk, tapi di balik itu pasti ada hikmah. Makanya aneh kalau ada seorang kemudian marah-marah sama istrinya, kamu kok anaknya perempuan terus sudah punya anak 5 semuanya perempuan. Punya anak ke-6 perempuan lagi, ya. Tambah jengkel sama istrinya. Ya, itu bukan, ini pemberian Allah. Allah kasih hadiah. Yahabu lima yasha'u inathan, anugerah. Wa yahabu lima yasha'u dhukur. Au yuzawwijum dhukran wa inathan wa yaj'alu ma yasha'u aqima. Ada yang Allah jadikan anaknya laki-laki semua, ada yang Allah jadikan anaknya cuma perempuan semua. Ada yang anaknya laki-laki semua, ada yang laki-laki dan perempuan, dan ada yang mandul. Yang mandul juga dia enggak tahu mana yang terbaik baginya ya. Makanya terima pemberian Allah Subhanahu wa taala, masing-masing punya ibadah tersendiri. Yang punya anak laki-laki ada ibadah yang harus dia kerjakan, yang punya anak perempuan dia ada ibadah yang harus dia kerjakan, yang mandul ada ibadah yang harus dia kerjakan ya. Masing-masing berusaha mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya.